Film diawali dengan diperlihatkannya wilayah Nottingham pada tahun 1996. Terdengar jelas sebuah narasi yang berfokus pada sang wali kota yang bernama Hari Akbal yang sangat berbahaya. I've been on this case for several months now. I could have just stayed in the military if I want to be cold and tired. Can't say I blame the mayor for his concern. I got a bad feeling. Maybe I'm just being paranoid. Kemudian, Hari dan komplotannya yang baru saja menjunuh komandan kepolisian di wilayah itu, dia pun dipergoki oleh seorang pria yang merekam aksi tersebut. Sayangnya, meski pria itu berhasil kabur, Hari menemukan dompet pria tersebut yang terjatuh. Yours. What was that? Beberapa waktu kemudian, terlihat para pasukan khusus yang kali ini ditugaskan untuk mengatasi target mereka, yaitu seorang teroria yang bernama Asad Dalmar. Meski pasukan khusus itu hanya berjumlah beberapa orang saja, Jack O'Neill, sang leader di tim itu sangat hebat dan dapat mengatasi semua misinya dengan baik. Setelah menyelesaikan tugas mereka, para pasukan khusus itu masing-masing diberikan penghargaan. I have come across countless examples continue to astound more and no doubt saved incredible amounts. Sergeant Jake O'Neill. Setelah itu, Jack mengajak kekasihnya yang bernama Giselle untuk merayakan hari keberhasilannya. Namun tidak lama kemudian, rekan Jack yang bernama Smith datang dan mengajak Jack untuk menemui Hari. What's with all the armed guards? Well, he's just getting started. There's someone I want you to meet. Ketika mereka sudah bertemu, Hari yang tahu popularitas dan kemampuan dari Jack langsung memberi Jack sebuah tawaran yang sangat menggiurkan. Di situ diketahui bahwa Jack tidak tahu kalau Hari adalah orang yang kujam. Tapi meski begitu, Jack yang tetap ingin berada di bawah naungan militer pun tidak mau menerima kesepakatan yang diberikan Hari. Men like you, Jake. Straight to the point. You seem to have earned quite a name for yourself. I've got an offer for you. I have a sideline project. I need someone to head up a private operation. You think I do what I do for money? I fight for a purpose. I wonder what it is you fight. Now you might be impressing everyone with all of this. Malam harinya, ternyata selain menjadi wali kota, Hari juga mengurus transaksi jual beli narkobi. Oleh karena itu, Hari yang tidak mau bisnisnya pun diganggu, dia pun mengajak seorang bos mafia yang bernama Asad Dalmar ini untuk bekerja sama. Namun ternyata, walau Hari telah membayar Dalmar yang masih menginginkan bagian lebih, dia meminta Hari untuk menyerahkan sebagian barang miliknya. The money's in your account. I'll kill your family. Keesokan harinya, Jack kini sedang berziarah ke makam ayahnya yang gugur di medan pertempuran. Di situ Jack seketika memandang gelang yang dia pakai, dan ternyata gelang tersebut adalah gelang pemberian teman masa kecilnya yang bernama Jet. Di tempat lain, terlihat komandan Jack yang bernama Mac dihampiri oleh ayah Jet yang mengingatkan kalau mereka harus menjaga Jack. Sebab ayah Jack adalah orang yang hebat dan berkorban demi keselamatan mereka sewaktu di medan pertempuran. Di situ juga mereka membicarakan Hari yang ternyata adalah komplotan dari para penjahat kelas paus. And what the hell do you expect me to do with an 8-year-old boy? I'm deep undercover on this Archibald thing. Some of us are still out there fighting real wars. It's one big responsibility. You owe it to him to look after his boy. Setelah kematian ayah Jet akibat sebuah tragedi kelam, Jack berjanji pada gadis kecil itu bahwa dia akan selalu menjaga Jet. What's the darkest valley? I will fear no evil, for he is with me. Margaret, not into your lights. Allow them to... Please take care of young Jake in this dark hour. Setelah selesai berziarah, Jack mengajak Jet bertemu ke pabrik bekas yang selalu mereka kunjungi sewaktu kecil. Setelah bertemu, Jet menanyakan kenapa Jack tidak memakai gelang pemberiannya. Dengan sangat terpaksa, Jack pun menjelaskan kalau dia akan menikahi Giselle. Demi menjaga perasaan Giselle, dia terpaksa melepas gelang pemberian Jet. Where's the bracelet? So you bring me here. She struggles with me going away a lot. I'm gonna ask her to marry me. Keesokan harinya, Dalmar dan kelompoknya mendatangi para anak buah Hari. Ketika Dalmar meminta mereka untuk menyerahkan barang pesanannya, Dalmar yang membuka koper mendapati kalau itu hanyalah sebuah jebakan.
Walau seluruh kelompoknya mate dijunuh, Dalmar yang seorang diri dapat menjunuh mereka semua dengan gesit. Sementara itu, di sisi lain, Jack ini sedang menjalani latihan seperti biasa dengan Mac. Kemudian setelah latihan, Mac dihubungi oleh Harry yang menyuruhnya untuk mengumpulkan pasukan. Go ahead. We're on our way. Ternyata keluarga Harry diculik oleh kelompok Dalmar yang dendam terhadap Harry karena telah menjebaknya. Terlihat para polisi sudah mengepung tempat yang diduga tempat para kelompok Dalmar menyandra keluarga Harry. A state of sheer panic looms over the streets of New Bank. Armed gunmen have taken 4. Right now we are using every available resource we have. Just let my family go. Yeah, they've had nothing to do with this. In a dramatic and harrowing incident. Dengan kabar tersebut, Mac menjelaskan panjang lebar pada Jack dan para kelompoknya untuk menyusun rencana menyelamatkan para sandera, meski mereka tidak tahu penyebab asli keluarga Harry diculik. Yesterday at 1600 hours, 4 hostages. The factory's been used for the manufacture of PBIED, making this a high-profile target. So no fuck up, gents. Ketika mereka sedang bersiap-siap, bukannya memikirkan misi mereka, Smith justru membicarakan wanita yang membuat Jack emosi. Jake, that's enough. Sementara itu, di dalam gedung, para sandera sengaja ditakut-takuti pemimpin kelompok Dalmar yang bernama Abdul Ali. I don't like using guns. I like a knife. Setelah mendapat lokasi dari kelompok Dalmar, Mac dan yang lain diberi informasi tambahan oleh para kepolisian tentang Dalmar yang tergabung dengan organisasi teroria yang dipimpin Abdul Ali. Beberapa hari yang lalu, pihak kepolisian mendapati kalau Dalmar pernah bertemu dengan Harry. Bisa jadi itulah alasan mereka menyandra keluarga Harry. I discovered a network of drug smuggling, human trafficking. Intelligence report from SRR and MI6. Log from Dalmar's phone and the PDA. In 2010 to have Abdul released. Harry Archibald. Walau mereka belum tahu jelas apa maksud dari penyanderaan ini, Mac tetap menugaskan kelompok Jack untuk tetap waspada dan menyelamatkan para sandera. Snipers are in position. Tidak lama kemudian, Jack dan kelompoknya pun akhirnya tiba di lokasi dan langsung menelusuri memasuki gedung tersebut. Good luck, gents. Di waktu yang bersamaan juga, putra Harry dibawa oleh Abdul untuk dieksekusi karena Harry tidak kunjung menebus mereka. What the fuck is going on in there? Terlihat jelas satu persatu dari anak buah Abdul dapat dilumpuhkan oleh kelompok Jack. Lalu setelah mengalahkan hampir seluruh kelompok Abdul, Jack dan yang lain pun bertemu dengan Dalmar dan keluarga Harry. Mengetahui kalau putra Harry dalam bahaya, Jack langsung mencari keberadaan anak itu. Abdul yang panik pun segera mengancam Jack dengan akan menembak anak itu. Di hadapan mereka, Jack pun meminta Abdul untuk membebaskannya. Namun tidak lama kemudian, secara mengejutkan, Smith datang dan justru membuat situasi kacau yang pada akhirnya Abdul melepaskan tembakannya pada anak tersebut. Atas matanya putra Harry, Jack yang merasa bersalah pun memutuskan untuk mengundurkan diri dari militer. Bukan hanya itu saja, Jack tahu kalau semua ini akibat Harry yang bertransaksi narkoba dengan kelompok Abdul hingga menyebabkan anaknya mati. Jack juga tidak mau kalau negaranya terus melindungi orang yang salah. Meskipun Mac juga sebenarnya ingin memperjuangkan dan menjebloskan Harry ke penjara, dia tidak mempunyai wewenang akan hal tersebut. Dan akhirnya Mac dengan berat hati menyetujui permintaan Jack, yaitu menandatangani surat pengunduran dirinya. And I'm out. I expected more from you, Jake.
Sergeant Jake O'Neill, you're dismissed. Malam harinya, Jack yang frustasi pun minum anggur terlalu banyak. Ketika Jack pulang menemui sang pujaan hatinya, Jack mendapati kalau Giselle berselingkuh dengan pria lain. Maka dari itu, Jack yang sangat frustasi pun langsung menghabiskan hari-harinya dengan penuh kekacauan. Hingga saking frustasinya, Jack mempertaruhkan uang pensiunannya di meja judi. Di situ lalu Jack yang melihat seorang wanita memberinya kode untuk mempertaruhkan semuanya. Jack pun akhirnya mengikuti arahan dari wanita tersebut, yang kemudian membuat Jack kehilangan seluruh uang pensiunnya dalam semalam. Sorry. Beberapa waktu kemudian, Jack yang sedang berjalan sendirian dalam keadaan mabuk melihat seorang wanita yang hendak dilecehkan oleh pacarnya. Karena si wanita meminta tolong, Jack pun mencoba untuk menolong wanita itu, yang justru berakhir dengan Jack yang dipukuli oleh semua teman si pria tersebut. 6 bulan kemudian, terlihat Jet datang ke tempat penyimpanan kotak deposito sesuai pesan yang diberikan oleh mendiang ayahnya. Di situ Jet langsung mendengarkan rekaman suara yang dimiliki oleh sang ayah yang membuat Jet seketika shock. Jade, if you're hearing this. Setelah itu, Jet menghampiri Jack yang kini hidup sebatang kara menjadi seorang gelandangan. Maksud kedatangan Jet ke sana hanya untuk meminta Jack membantunya. Di situ Jack yang frustasi dan sudah tidak punya apapun sontak menolak Jet. Namun saat Jet berkata kalau Jack dulu pernah berjanji untuk selalu ada untuknya, Jack pun bangkit dan menghampiri Jet lalu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Who the fuck do you think you are? What are you doing here? I need your help. What else do I have to give? Leave me alone. You're the only one that I can turn to. What is it? Jet menjelaskan ternyata yang menjunuh ayah Jet adalah Harry karena menginginkan rekaman yang sebelumnya ayah Jet simpan dan kini diberikan pada Jet. Sebelum ayahnya meninggal, ayah Jet berpesan padanya untuk membuka loker deposito yang telah dia simpan. Selain rekaman tersebut, ternyata ada banyak bukti kejahatan lain tentang Harry yang telah menjunuh banyak orang hanya karena keperluan bisnisnya. Dad, you're scaring me. Jade, listen to me, promise me. Whatever happens, we do not let anybody know. Nothing would have stopped them until they got what they came for. Oleh sebab itu, mereka tidak boleh percaya lagi pada siapapun termasuk para kepolisian. Di situ kemudian Jack berjanji akan menegakkan keadilan dan memberi pernyataan pada masyarakat kalau Harry adalah orang yang sangat jahat. Sebelum melancarkan aksinya untuk menyergap Harry, Jack menghampiri mantan rekannya yang tidak lain adalah Smith. Di situ Jack memberitahukan semua rekaman percakapan Harry yang dia dapat dan meminta Smith agar mau membantunya. Is this really something you want to get into? I know we haven't always seen eye to eye, Help with what? What do you mean? but I need your help on this. Help? I need to get inside that building. You'll not get past the front door. I know I could count on you. Setelah itu, Jack datang ke kediaman Mac untuk meminta maaf dan menjelaskan semuanya, sembari meminta bantuan Mac untuk menegakkan keadilan. I just wanted to apologize for what happened before. Mate, I'm sorry. It's Jade. The proofs that Archibald shot the mayor of Nottingham. We all know how that story will end. Ketika Jack pulang ke kediaman Jet, dia mendapati kalau Jet sudah tidak ada di sana dan mendapati ruangannya yang sudah berantakan. Tidak lama kemudian, muncul sebuah panggilan dari Harry yang ternyata telah berhasil menculik Jet. Dalam panggilan tersebut, Harry meminta Jack untuk segera menyerahkan rekamannya, karena kalau tidak, dia akan segera menjunuh Jet. I swear to God, if you fucking touch him. Do I have your attention? I think it's time we met. He's on his way. Get the men ready. Pada hari itu juga, Jack dan yang lain pun segera bersiap-siap untuk pergi mendatangi Harry. Terlihat jelas di atas gedung, Max sudah bersiap-siap dengan senapannya. Ketika Jack sudah berada tepat di depan gedung wali kota, secara mengejutkan para anak buah Harry yang mendapat perintah langsung menyerang Jack.
I have visual. Jack pun berhasil memasuki gedung dan menghabisi sebagian anak buah Harry yang berjaga. Namun tidak lama dari itu, muncul banyak sekali tentara bayaran yang disewa Harry untuk menangkap Jack. Walau hanya seorang diri, Jack dapat menghabisi mereka semua. Dan ketika Jack akan melanjutkan perjalanannya, dia terluka oleh sebuah senapan yang ditembakkan seorang tentara bayaran yang sekarat. Khawatir dengan keadaan Jack, Mac terus-menerus menghubungi Jack. Meski dengan keadaannya saat ini, Jack berhasil bangkit kembali dan melanjutkan misinya menghabisi para tentara bayaran yang terus berdatangan. Tidak disangka, ternyata Smith termasuk komplotan dari para anak buah Harry yang diutus untuk menjunuh Jack, termasuk wanita yang sebelumnya Jack temui di kasino. Jakey boy! Mengetahui kalau rekannya itu berkhianat, Jack begitu emosi, dan saat Smith akan menghabisinya secara tidak terduga, Jack dapat menjunuh Smith dengan mudah. Dengan tubuhnya yang penuh luka, Jack pun menghampiri Harry yang kini sedang menyandra Jet. Di situ Harry meminta Jack untuk segera menyerahkan kasetnya. Karena tidak mau Jet mati, Jack pun akhirnya terpaksa menyerahkan kaset tersebut. Liciknya, setelah mendapat kaset itu, Harry justru memaksa Jet menembak Jack tepat di bagian dadanya. Dengan sisa tenaga yang dia punya, Jack segera menyuruh Jet menunduk karena dia akan menembak Harry. Tidak lama kemudian, terdengar suara sirine dari para polisi yang telah mengepung tempat itu. Jack yang terluka sangat parah dibantu berjalan oleh Jet dan lalu pergi keluar gedung. Ketika para polisi akan menembak Jack karena dianggap telah bersalah dan menjunuh banyak orang, tiba-tiba Mac datang dan mengatakan kalau Jack adalah bagian dari mereka. Beberapa saat kemudian, setelah lukanya diobati, komandan kepolisian datang menghampiri mereka dan emosi karena Jack telah menghancurkan sebagian besar gedung hingga menjunuh Harry. Lalu tidak banyak bicara, Jet pun langsung memukul pria itu dan Jack langsung menyerahkan kaset rekaman ayah Jet untuk membuktikan kebenaran pada dunia. Kemudian film pun berakhir.